Selamat pagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Kenalkanlah, nama saya Susi Suryono. Saya bergabung di PT RIW Internasional ini sudah 5 tahun. Memang banyak sekali manfaat dan penuh rasa syukur. Karena banyak sekali yang ada 6 syukur dari diri kami. Syukur yang pertama yaitu kondisi kesehatan dari diri saya. Berawal dari lutut dan glaukoma, alhamdulillah sudah terbebas dari keluhan tersebut. Syukur yang kedua, suami di usia 89 tahun, setia mendampingi, juga sudah terbebas dari keluhan lumban 5 yang cedera karena terjun payung di saat di Resimen Pelopor pada tahun 62. Syukur yang ketiga yang tak ternilai, yaitu dapat menolong sanak keluarga, teman, sahabat yang terbebas dari sakit yang diderita. Dan mereka atau Bapak Ibu semua ini bersama-sama bergabung di dalam keluarga besar RIW Internasional. Syukur yang keempat, masuk di dalam tim 37 tim Supreme Pegasus 81 Ring yang dipimpin oleh Bapak Hazim. Itu adalah sebagai tim 37 terbesar dan terbaik di RIW Indonesia. Dan syukur yang kelima adalah seluruh leader tim 37 ini dengan rasa saling tulus, berbagi ilmu, sehingga hidup tidak merasa sendiri. Hidup penuh harapan, hati ceria, gembira, menjadi keluarga besar RIW Internasional. Dan syukur yang keenam adalah setiap hari Selasa, semuanya dapat membuka cakrawala dunia abad ke-21 ini, apalagi dengan situasi yang dibatasi karena COVID, kita semua berdiam diri di rumah, tapi sejak bulan Maret 2020, tim kita ini masih dapat melakukan komunikasi, silaturahmi, berbagi ilmu dengan aman melalui virtual Zoom. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang bahagia, syukur yang keenam inilah setiap hari Selasa selalu saya nantikan, juga tentu saja Bapak Ibu nantikan, termasuk Pak Nasir tadi, tidak pernah absen katanya setiap hari Selasa. Nah itu Selasa selalu kami jadwalkan. Ada sesi pertama, yaitu jam 8 sampai jam 9 pagi, olahraga pernafasan yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Dr. Rudi Herdi Sampurno, Diamond, dari leader tim 37 Surabaya. Nah, sesi yang kedua itu berikutnya adalah jam 10 sampai jam 12, tapi kita bagi. Yang pertama itu jam 10 sampai jam 11 itu pengetahuan umum dengan materi yang bervariasi, itu disajikan dengan sangat menarik oleh Bapak Marsda, TNI, Purnawirawan, Imam Wahyudi, SE, SIP, MSI. Nah, selanjutnya sesi yang kedua itu biasanya diisi oleh dengan materi-materi dari RIW Internasional terkait dengan dunia kesehatan yang modern, yang menjadi andalan dan perhatian masyarakat di berbagai belahan bumi ini adalah suplemen yang bermanfaat untuk regenerasi sel. Nah, itu biasanya dipresentasikan oleh leader tim 37 secara bergantian, baik tim 37 Susi Suryono maupun tim 37 yang di bawah tim Supreme Pegasus 81 Ring. Jadi Pak Hazim selalu mensupport kami. Terima kasih Pak Hazim. Maka susunan acara pagi hari ini, Selasa tanggal 13 Juli, jam pertama dengan topik berdamai dengan diri sendiri. Dan yang jam kedua nanti adalah hidup bahagia dengan memutus rantai COVID dan testimoni oleh tim Diamond to Star
Insinyur Banun Hartini, MSc. Marilah, apa materi tentang berdamai dengan diri sendiri yang dipresentasikan oleh Pak Imam? Maka kepada Pak Imam, kami persilahkan. Silahkan Pak Imam. Terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak, dan para sahabat sekalian, pagi ini saya ingin berbagi tentang satu tema berdamai dengan diri sendiri. Tapi ternyata setelah kita dalami, berdamai dengan diri sendiri itu mempunyai nilai yang khusus, gitu. Nilai khusus. Karena kalau kita tidak berdamai dengan diri sendiri, tentunya ada hal-hal yang rasanya hilang dan kita tidak bisa, istilahnya tidak bisa move on gitu. Saat ini sedang dibutuhkan oleh khalayak ramai tentang tema berdamai dengan diri sendiri. Hal ini didasarkan suatu kenyataan bahwa orang-orang sulit bahagia, ini katanya orang-orang sulit bahagia, kecuali yang mengikuti Zoom meeting ini. Mereka semuanya sudah sangat bahagia. Disebabkan oleh rasa khawatir yang berlebihan dan sulit untuk menerima keadaan. Banyak kasus yang terjadi, orang-orang yang terjerembab dalam lubang depresi karena merasa dirinya tidak seberhasil orang-orang di sekitarnya. Makanya pertama-tama kita harus mampu berdamai dengan diri sendiri dulu. Mereka yang tidak mau berdamai dengan diri sendiri itu selalu meratapi kekurangan yang mereka miliki. Sampai lalai bahwa sebenarnya di balik segala kekurangan kita, mereka masih mempunyai kelebihan dan potensi dalam dirinya. Ini yang terus harus kita gali potensi ini. Sulitnya untuk bisa mensyukuri apa yang kita miliki juga menjadi salah satu penyebab. Rasa syukur ini seringkali ditekankan oleh Pak Nasr. Dan tadi pagi Ibu Susi malah menekankan 6 rasa syukur. Ya. Nah ini penting bahwa rasa syukur inilah sebetulnya yang bisa mengajak kita berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita tidak bisa mempunyai rasa syukur terhadap apa yang kita miliki, ya tentunya kita sangat sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Ada pemikiran tidak mau berbeda dengan orang lain, gitu ya. Ini juga satu hal yang negatif menurut saya. Apabila tidak punya nilai yang sama seperti orang lain, ya kita sangat susah ngejar bagaimana kualitas intelektual seperti Bu Banun, Bu Neni, dan lainnya, itu kita akan susah. Tapi kita kalau bisa menerima apa yang ada di kita dan berusaha ke depan belajar dan belajar, saya kira suatu saat kita akan nyampe di level itu juga. Ahli psikologi menyebut hal semacam ini dengan sebutan inferiority complex, alias sikap yang tidak mau menjadi berbeda dengan orang lain. Kita inginnya sama, melihat orang kaya kita ingin kaya, lihat orang pintar kita ingin pintar juga. Sebetulnya itu sangat manusiawi ya. Cuman kalau itu berkelamaan seperti itu terus ini ada efek negatifnya ke diri kita. Padahal seperti yang disebutkan oleh Mike Robbins dalam bukunya Be Yourself, menjadi berbeda dan unik adalah sebuah garis takdir yang sudah pasti dimiliki manusia. Ini merupakan takdir berbeda dan unik. Ini adalah garis takdir kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan apa yang ada di diri kita. Sehingga kewajiban kita harus mampu menggali potensi kita yang ada. Dan saya stres sedikit apa yang disampaikan Bu Susi itu sebenarnya jawaban untuk berdamai dengan diri sendiri, kita harus punya rasa syukur gitu. Ada satu slide dari Mike Robbins selanjutnya, bahwa dikatakan oleh Mike Robbins dalam bukunya Be Yourself, bahwa setiap manusia di dunia ini terlahir otentik, asli gitu. Tidak ada rupa maupun karakter dalam jiwa seseorang yang bisa diduplikat oleh orang lain, sekalipun keduanya adalah kembar identik. Ya, walaupun kita kembar identik, masalah jiwa dan karakter itu tidak bisa diduplikasi. Gitu.
mereka mesti ada sesuatu yang lain ya. Ini sama nih, ini kembar identik nih sebetulnya. Ya. Yang satu mangap, yang satu mangapnya agak sedikit tertutup gitu ya, dari gambar ini. Tapi penting kita garis bawahi bahwa sekali lagi bahwa tidak ada yang bisa menduplikasi karakter dalam jiwa seseorang. Ya. Karena kedua kembar identik pun ini tidak bisa diduplikasi. Dari apa yang saya sampaikan, yang disampaikan Mike Robbins tadi, dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi masing-masing kita, Ibu Bapak sekalian, mempunyai kelebihan yang unik. Kelebihan yang ada di kita, kemungkinan besar juga tidak dimiliki orang lain. Juga demikian sebaliknya, kelebihan dari teman-teman belum tentu itu kita miliki. Kita mempunyai kelebihan masing-masing yang unik. Selanjutnya, mengapa kita harus berdamai dengan diri sendiri? Pertanyaannya, mengapa kita harus berdamai dengan diri sendiri? Konon katanya, dia adalah musuh terhebat manusia. Gitu. Dia itu siapa dia? Ya, kita sendiri itu adalah musuh terhebat dari manusia. Dia terbilang sulit untuk dikalahkan. Kalau sudah maunya, ya maunya gitu ya. Kalau kita sudah kadung kumat malesnya untuk olahraga aja, ya males gitu. Makanya kita harus berdamai dengan diri sendiri supaya kita mau olahraga. Gitu. Seseorang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, pastinya sulit untuk bisa peduli dan memberi manfaat untuk orang lain. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini sebetulnya pertanyaan mengapa kita harus berdamai dengan diri sendiri, persoalan besarnya adalah di sini. Bahwa diri sendiri adalah musuh terhebat manusia. Sulit untuk dikalahkan. Ya, sulit untuk dikalahkan. Karena apa ya? Kita melawan diri sendiri ini kan sebetulnya ya aneh juga ya, tapi kenyataan hidup itu seperti itu. Kita pengen sesuatu, pengen berhasil seperti saudara-saudara kita, teman-teman kita, tapi kita nggak mau berbuat apa-apa. Maunya yang instan aja. Gitu. Ya. Ada satu contoh di negara yang dulu di Rusia itu ada Moldova. Gitu. Di sana itu model yang instan itu besar sekali. Makanya di sana ada dokter ya, dokter misalnya ada dokter di Moldova karena orang-orang nggak mau berobat ke dokter-dokter muda. Setelah ditanya kenapa kok nggak mau ke dokter muda, mereka lulus dokter yang bayar semua katanya. Ya, di sana ada kemudahan ya karena di Moldova ini tingkat ekonominya tinggi karena di sana tempat rekreasi orang-orang kaya gitu ya, orang-orang kaya di Moldova. Tapi itu sekalian, di sana banyak sekali kemudahan ya, modal shortcut gitu untuk mendapatkan sesuatu. Makanya sekali lagi di sana nggak mau berobat ke dokter yang dokter muda, maunya dokter yang sudah sepuh-sepuh kayak Pak Hernanto. Ini favorit saya Pak Hernanto. Jadi sekali lagi Bu Bapak sekalian, musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Ketika seseorang belum selesai dengan dirinya sendiri, egosentris sangat dominan, mau menang sendiri, mau benar sendiri, sudah pasti mereka tidak bisa diharapkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Tidak percaya, ini pertanyaan, tidak percaya. Banyak yang tidak menyadari bahwa konflik batin adalah permasalahan vital yang sering terabaikan. Sejauh mana diri kita bisa menerima diri sendiri, maka sejauh itulah kita bisa berdamai dengan kenyataan. Orang-orang yang sudah berdamai dengan diri sendirilah yang mampu menjalani kehidupan yang penuh tuntutan ini dengan lebih tenang. Makanya kita harus percaya di sini ya. Jadi kita banyak sekali konflik batin ya. Di dalam hidup dan kehidupan ini jelas banyak sekali konflik batin. Melihat teman berhasil, deg-degan gitu ya. Melihat yang lain ya lebih berhasil lagi, tambah deg-degan juga gitu.
Nah, konflik batin inilah yang harus kita pelan-pelan kita singkirkan. Kita harus punya rasa syukur itu. Rasa syukur itu betul-betul yang harus kita pelihara terus. Kan? Kita nggak punya rasa syukur ciloko dalam kehidupan ini. Makanya syukur dan syukur itulah sebetulnya yang menjawab mengapa kita harus berdamai dengan diri sendiri. Tameng yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan vital diantaranya adalah kemampuan mengenali kapasitas diri. Berdamai dalam menerima kekurangan diri dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita diharapkan nggak usah banding-bandingkan lah. Kita harus mampu dan mau menjadi diri sendiri. Karena kalau kita selalu membandingkan diri dengan orang lain, ini menjadi susah hidup kita ya. Jadi seolah-olah kita nggak punya kepercayaan diri, selalu tergantung pada orang lain. Inilah yang sebetulnya harus kita hilangkan. Satu hal yang pasti, kita tidak akan bisa menyelesaikan banyak hal di luar sana jika di dalam diri kita sendiri belum terselesaikan masalahnya. Selanjutnya, mari kita perhatikan ungkapan sepele tapi mengerikan ini, yang kemarin sempat diangkat sama Bu Susi, sepele tapi mengerikan. Konon seseorang yang antara hati, kepala, ucapan, dan perbuatan tidak ada yang sinkron, maka ia menjurus ke arah sifat munafik. Jadi nggak punya integritas. Ya. Orang yang nggak punya integritas, ya tidak punya satunya pikiran, kata, dan perbuatan, ini menjurus ke arah orang-orang yang munafik. Tapi kenyataan ini di lapangan banyak sekali, Bapak sekalian, ya, yang antara yang diucapkan dengan tindakannya itu berbeda. Ya, ini semuanya akhirnya menjurus ke arah sifat yang munafik. Kalau ungkapan ini masih ada di setiap kita, sama halnya dengan kita tidak punya integritas, tadi sudah saya sampaikan, berarti kita belum selesai dengan diri kita sendiri, yang tentunya itu harus kita benahi. Tentunya tidak akan ada yang mau bekerja dengan orang-orang yang tidak punya integritas, apalagi munafik. Inilah yang sebetulnya perlu kita perhatikan, Bapak sekalian. Kalau kita lihat di tim Susi Suryono ini, terus terang saya menyatakan salut ya. Salut karena dengan nilai-nilai kebersamaan yang ada, kita melihat bagaimana yang satu menghormati yang lain, ya tanpa melihat siapa dia, ini bagus sekali. Dan itu tentunya harus kita kembangkan secara terus-menerus. Karena wadah seperti inilah sebetulnya yang kita cari, Bapak sekalian. Kita punya Selasa indah gitu ya. Selasa indah kita jam 10. Sekarang ditambah jam 8 ini karena Pak Rudi. Itu Selasa yang indah. Selasa yang ditunggu-tunggu gitu ya. Untuk tidak dikatakan tidak punya integritas maupun munafik, kita harus meyakini bahwa kita dianugerahi akal pikiran agar bisa menyerap ilmu pengetahuan. Kita dilahirkan dengan hati nurani untuk berempati dengan orang lain. Memang kenyataannya masih banyak manusia yang egois, ya, ingin cari keuntungan sendiri, berbaik budi hanya karena ada kepentingan. Oleh karenanya kita harus melakukan perubahan pada perilaku kita, sikap kita, dan kita harus meyakini dan percaya bahwa setiap kita memiliki kekuatan untuk berhasil. Selanjutnya, next, saya akan menyampaikan di sini akronim POWER, Bapak sekalian. Kalau di dalam buku Bu Susi tentang panduan komunikasi, powernya Bu Susi agak lain sama ini ya. Kalau powernya Bu Susi, kalau saya tidak salah ingat, P-nya punch, O-nya one theme, W-nya Windows, kemudian E-nya earn, kemudian R-nya retention. Ini kalau nggak salah. Tapi dalam konteks berdamai dengan diri sendiri, di sini P-nya positif, Bu. Yang artinya segala kebaikan dan keberhasilan
termasuk perubahan selalu dimulai dengan pikiran dan perbuatan yang positif. Jadi power ini yang P pertamanya positif. Kemudian yang kedua, optimis. Ini adalah kemampuan diri untuk tetap percaya dan yakin untuk mengambil peran dalam perubahan menuju kebaikan. Perubahan ini beberapa saat yang lalu kita sudah bahas. Perubahan itu yang abadi adalah perubahan. Dan perubahan adalah pertanda adanya kehidupan. Oleh karenanya kita tidak boleh berhenti optimis. Ya. Kita harus optimis dan optimis. Karena peluang bisnis di Riwe ini masih sangat luas, Bapak sekalian. Masih sangat luas. Oleh karenanya kita pelan tapi pasti. Saya yakin Riwe, khususnya tim 37 Susi Suryono, secara pasti dan pelan-pelan pasti akan menapak pada predikat yang lebih tinggi lagi. Tapi saya menunggu Bu Banun jadi Pegasus itu. Jeng Sri tidak begitu. Kalau kita lihat wajahnya di pagi hari ini, wajah Pegasus semua sudah. Kemudian yang ketiga, willingness atau kemauan. Ya. Kemampuan dan kemauan harus berjalan seiring dalam meraih keberhasilan dan mengambil peran. Kemampuan saja tidak cukup. Ya. Kemampuan saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan kemauan. Memang kemauan ini terkadang membutuhkan, sekali lagi, membutuhkan damai dengan diri sendiri. Ya. Kita sudah punya kemampuan, ilmunya tinggi, tapi lemas-lemas saja kemauannya itu. Ini harus digugah nih ya. Kemauan kita harus digugah supaya kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Kemudian berikutnya antusias ya. Rasa antusias dalam diri bisa diibaratkan seperti bahan bakar gitu ya, yang menjadi tolok ukur seberapa jauh kendaraan ini bisa berjalan. Jadi antusias ini penting ya buat kita semua. Karena apa? Karena kita ini mengejar sesuatu ya. Jujur kita ini mengejar sesuatu di depan. Ada yang kita kejar ya. Yang kita kejar predikat sementara ini ya. Walaupun kita paham bahwa di bisnis Riwe ini ada dua hal yang kita perlu garis bawahi, bahwa kita bisa sehat secara fisik dan sehat secara finansial. Ini memang sangat penting untuk kita garis bawahi sehingga motivasi kita ke arah sana. Gitu. Makanya pelan-pelan tapi pasti. Di era pandemi ini memang kita masih melihat ya, kemampuan atau daya beli masyarakat sekitar kita itu masih stagnan, ya. Tapi masih ada peluang ke arah sana, masih banyak peluang ke sana. Kemudian berikutnya refill, seperti halnya baterai di HP kita perlu cas ya, dan semangat dan kekuatan dalam diri kita ini juga perlu kita tingkatkan kemampuan dan kemauannya. Pengisian ulang ini bisa dengan cara berdiskusi, bertemu orang yang berpengalaman. Kita pernah mendengar istilahnya diduplikasi. Kemampuan para leader yang berhasil kita duplikasi. Gitu. Nah, inilah upaya salah satu dalam kita mengisi baterai kita, refill kita adalah seperti itu. Dikatakan bahwa setiap manusia di dunia terlahir otentik. Ini asli lah, kita lahir di dunia itu asli. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Ada 5 prinsip dasar yang diperlukan untuk menjadi pribadi yang otentik, antara lain, next. Menjadi manusia yang otentik. Yang pertama, kita harus ketahui siapa dirimu sebenarnya. Ya. Kita harus tahu siapa dirimu sebenarnya. Manusia lahir dengan kekhasan masing-masing. Ada kelebihan dan kekurangannya. Semakin positif pikiran dan perbuatan kita, positif pula hidup kita. Begitu pula sebaliknya, semakin negatif dan hitam warna dan perbuatan kita, maka makin berantakan nasib yang akan kita alami.
Jadi kalau kita bicara masalah siapa dirimu, berpikir positif atau negatif, mungkin kita juga diingatkan konsep law attraction ya, law attraction. Kalau kita selalu berpikir positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau kita selalu berpikir negatif, tentunya hasilnya juga negatif. Oleh karenanya hapus pemikiran-pemikiran negatif kita ubah menjadi pemikiran-pemikiran positif. Kita berpikir positif terus dalam hidup dan kehidupan ini rasanya nyaman, Bapak sekalian. Jadi tidak ada dusta di antara kita, semuanya kayaknya lancar-lancar saja. Saya belajar ini dari Ibu Susi, supaya kita selalu berpikiran positif. Paling enak itu, saya kira paling enak adalah berpikir positif. Banyak teman Ibu Bapak sekalian, kalau kita selalu berpikir positif dan banyak yang membantu. Saya selalu dibantu sama Jeng Sri, dibantu Bu Susi, Pak Nasr, Pak Yananto. Inilah ada upaya-upaya kita, bagaimana kita menggalang persahabatan, juga networking kita. Karena networking ini dari saat ke saat harus bertambah. Tidak boleh stagnan. Ini adalah kewajiban kita. Apalagi saya selalu menyerukan kepada Ibu Bapak sekalian bahwa 170 juta penduduk di Indonesia ini sudah menjadi masyarakat yang terkoneksi. Tinggal bagaimana kita menjemput mereka untuk hadir di grup kita ini. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ubah ketakutan yang ada pada dirimu. Rasa takut itu wajar, Ibu Bapak sekalian. Tapi rasa takut yang berlebihan itu tidak normal katanya. Oleh karenanya, ubah rasa takut menjadi keyakinan dan percaya diri. Bahwa hidup itu menyenangkan, apalagi dalam kebersamaan. Sangat menyenangkan, Ibu. Mungkin kita mulai ini bulan November atau Desember ya, bisnis tahun yang lalu ya. Kita sudah berjalan antara 7-8 bulan ya. Ini membuat kita itu rasanya sehat, Bu. Saya berusaha setiap Selasa itu sehat gitu. Ya kalau bisa jangan Selasa aja ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Senin itu tetap sehat. Karena apa ya, kita takut ketinggalan hari Selasa ini. Jadi bukan fear of missing out, tapi takut ketinggalan hari Selasa gitu. Jadi fear of apa, Bu? Bu Banon ini nanti yang bahasa Inggris kan, fear of Selasa gitu ya. Fear of missing Selasa gitu. Nah ini dia, Bu. Jadi ketakutan yang ada di kita ini manusiawi sekali ya. Kita takut, rasa takut itu manusia sendiri. Sangat manusiawi sekali. Jadi sekali lagi ubah rasa takut kita menjadi keyakinan dan percaya diri. Bahwa hidup itu menyenangkan apalagi dalam kebersamaan. Walaupun kalau kita ingat, itu ada satu ungkapan dari Eric Barker ya dalam bukunya Mendaki Tangga yang Salah. Percaya diri oke gitu. Tapi sisakan sedikit peluang untuk kita bisa menerima masukan dari orang lainnya. Karena kita kalau terlalu percaya diri itu juga kurang bagus. Tapi percaya diri kasih celah sedikit untuk kita bisa menerima masukan dari orang lain. Kemudian berikutnya, tunjukkan siapa dirimu yang sejati. Dalam hidup dan kehidupan, saya selalu mengatakan hidup dan kehidupan. Ya. Karena kalau hidup itu singkat, ya batas umur kita berapa ya. Tapi kalau kehidupan panjang gitu ya. Kalau kehidupan panjang, jadi hidup sekali lagi, hidup itu adalah umur kita sampai kapan, tapi kalau kehidupan itu panjang. Kita harus mampu tampil apa adanya, Ibu Bapak sekalian. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tentunya dengan catatan, tingkatkan terus kelebihannya, minimalkan kekurangan kita. Jadi di sini kita mungkin diingatkan pada SWOT analisis ya. Jadi strength, weaknesses, opportunity, threat ini kita harus perhatikan juga. Kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana, peluangnya kayak apa, itu yang kita bisa manfaatkan. Berikutnya adalah tunjukkan jati dirimu sebenarnya. Jati diri adalah suatu hal yang ada dalam diri kita, yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Jati diri adalah segala hal tentang diri kita. Karakter dan kompetensi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita bicara masalah karakter dan kompetensi ini sangat berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Masalah kepemimpinan.
Kita semua di sini adalah leader, ya. Leader. Tentunya kalau kita bicara masalah leader, kita betul-betul harus memahami kompetensi kita dan karakter kita. Karena karakter dari segala definisi yang disampaikan oleh orang-orang, baik di dalam maupun di luar negeri, karakter itu adalah sifatnya positif. Nggak ada karakter negatif. Karakter ya, bukan ya. Kalau yang negatif itu kebiasaan, tapi kalau karakter sifatnya positif. Ini memang debatable ya. Ada yang enggak Pak, karakter ada yang negatif. Tapi saya, beberapa buku yang saya baca, itu mengatakan bahwa karakter itu sifatnya positif. Nah tentunya kita kalau ada satu ungkapan, knowledge is power, but character is more. Dari situ aja kita bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan adalah kekuatan, tapi karakter lebih dari itu. Tentunya kalau kita bicara lebih dari itu adalah lebih dalam konotasi positif ya, saya kira lebihnya itu lebih karena positif. Kemudian berikutnya, rayakan semua itu sebagai bentuk rasa syukur. Ketika kita mampu memahami diri kita sendiri, tentunya yang positif kita simpan, yang negatif kita buang jauh-jauh. Ya. Kemudian perasaan takut, cemas, bisa kita minimalis, kita bisa tampil apa adanya, dan bisa kita tunjukkan kepada lingkungan, khalayak bahwa kita punya karakter dan kompetensi yang baik. Maka sebetulnya kita sudah selesai dengan diri sendiri. Wajib dirayakan dengan bentuk rasa syukur itu. Ternyata nyambung, padahal saya nggak pernah diskusi sama Bu Susi tentang bagaimana menjadi manusia yang bisa mengatasi diri sendiri itu. Ternyata nyambung ya, kita rupanya ada konteks batin ya Bu Susi ya. Rasa syukur, Ibu tadi sampai ke 6 rasa syukur, saya ngomong sukar syukur terus di sini. Nah ini sebetulnya adalah satu hal yang berkaitan dengan masalah otentik ini ya Bu ya, rasa syukur. Kemudian untuk mengenali kita secara lebih dalam, ada 6 kiat yang ditawarkan, antara lain, lanjut. Next, Bu Sri. Yang pertama, memberikan perhatian pada diri sendiri. Jadi meningkatkan rasa kesadaran diri terhadap hal-hal yang sering kita ucapkan, lakukan, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bersikap objektif. Ini adalah satu perhatian pada diri sendiri. Kita harus selalu bersikap objektif, ya, dan kita juga harus memperhatikan ucapan-ucapan yang sering kita lakukan. Nah, ucapan-ucapan yang sering kita lakukan ini tentunya perlu kita evaluasi juga. Ini kira-kira menyakitkan nggak untuk orang lain? Dan makanya dengan buku panduan Bu Susi yang tentang berkomunikasi, pedoman berkomunikasi, sebetulnya ada rincian di sana itu, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Jadi kita tidak sekedar ahli berkomunikasi, ahli ngomong tok, orasi, orator, tapi kita juga harus mampu menjadi pendengar yang baik. Ini adalah satu hal yang harus kita cermati, itu merupakan salah satu bagian dari kita memberikan perhatian pada diri sendiri. Kita harus selalu ingat, kita ngomong didengar audiens, tapi audiens ngomong juga patut kita dengarkan. Ini adalah salah satu cara mengenali kita lebih dalam. Yang kedua, mempelajari tentang karakter diri. Banyak cara dan tes yang mampu mengidentifikasi seperti apa karakter kita. Di mana kemampuan dan kelemahan kita. Ini banyak sekali ini ya. Ada psikiater, psikolog yang bisa memberikan penjelasan tentang ini. Tapi paling tidak, kalau kita bisa mengukur bagaimana kepribadian kita kepada karakter kita, ya itu adalah waktu kita bersama-sama dengan teman kita. Bagaimana sifat kita, tingkah kita, perilaku kita, ini bisa kita lihat ketika kita bersama-sama dengan teman-teman. Ya. Waktu kita Zoom meeting ini pun sebetulnya kita juga bisa melihat, walaupun tidak timbal balik dalam artian kita kalau ngobrol paling enak kita eye contact ya. Kita ngobrol langsung itu ya memang paling enak, kita bisa tahu. Karena intonasi ya, kita bicara intonasi itu juga bisa kita perhatikan sebelum bagaimana kepribadian dan karakter. Kemudian berikutnya adalah mengapresiasi kelebihan yang dimiliki. Kita harus
mengapresiasi kemampuan diri sendiri, ada self reward. Ya. Kita harus memberikan self reward kepada diri sendiri. Kalau kita sendiri tidak bisa memberikan self reward kepada diri sendiri, ya tentunya orang lain juga nggak mau memberikan reward kepada kita. Ya. Kita harus memberikan sesuatu yang lebih pada kita. Bentuknya macam-macam, Ibu sekalian. Kita memberikan apresiasi kepada diri sendiri, ya kita bisa melengkapi diri kita sendiri dengan pakaian yang pas untuk kita. Ini merupakan apresiasi juga. Kita pakai pakaian yang bagus, dan bagus kan tidak perlu mahal. Kita nggak usah ikutin Bu Banun gitu. Jadi kalau pakai tas harus Hermes, Louis Vuitton itu nggak ya Bu ya? Nggak, ini bercanda. Bercanda aja. Kita nggak perlu pakai Louis Vuitton. Istri saya, mohon maaf, pakai Louis Vuitton Bu ya. Tapi Louis Vuitton yang di itu Mangga 2 ya, Louis Vuitton. Dan berikutnya kita harus berdamai dengan kekurangan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, Ibu Bapak sekalian. Salah satu penyebab dari stres adalah ketidakmampuan seseorang untuk legowo. Kita sudah paham sekali bahwa kemampuan saya ini ada batasnya. Yang tahu limitasi kita adalah diri kita sendiri. Tapi terkadang kita nggak legowo gitu melihat, wah saya ini sebetulnya nggak mampu, tapi nggak mau gitu, nggak mau diperlihatkan bahwa kita tidak mampu. Dan mencoba untuk tampil dan akhirnya memalukan diri sendiri. Ini sebetulnya, jadi masalah legowo itu bahasa Indonesia, lapang dada lah, kira-kira demikian. Sekalipun sudah hebat, pikirannya masih tidak puas yang didorong oleh ambisi semu duniawi. Jadi ambisi semu itu memang selalu ada ya. Kita pingin ya. Sekarang saya aja belum mendapat predikat bintang di bisnis RW ini. Tapi saya masih pengen, kalau bisa saya segera ke Pegasus. Pegasus ya benar-benar. Ini akhirnya kan kayak apa ya, Gigi Mongso gitu. Ada lagi bahasa Gigi Mongso, mohon maaf nih yang tidak tahu Gigi Mongso. Ini, tapi sekali lagi bahwa kita memang berjalan pelan-pelan ke arah sana. Kita tidak boleh stagnan dengan kondisi yang ada. Kita pasti pelan-pelan kita akan ke sana. Kemudian yang berikutnya, menerima diri sendiri ya, menerima diri sendiri. Dalam menghadapi tantangan hidup yang beragam, kita harus membentengi diri sendiri dan berusaha untuk menerima diri sendiri. Ini memang tantangan, sekali lagi, untuk berdamai dengan diri sendiri ini tidak mudah. Ya. Sekali lagi tidak mudah. Tentunya perlu masukan-masukan juga dari orang lain. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau menerima masukan dari orang lain, ini juga kurang pas. Makanya di cara yang keenam ini dikatakan bahwa kita harus siap menerima masukan. Ya. Katanya jangan terlalu pusing dengan omongan orang lain, tapi ini adalah feedback ya, yaitu penilaian objektif dari orang lain untuk merefleksi diri kita dari kacamata orang lain. Ini kalau kita mungkin Ibu Bapak terbiasa membuat satu pola pikir, ada masukan, kemudian ada proses, ada output. Di sini ada instrumental input, di bawahnya ada environmental input. Jelas instrumental input kita nggak boleh ganggu-gugat, tapi environmental input, jadi kondisi lingkungan ini yang akhirnya bisa memberikan satu feedback, ya, satu feedback. Lingkungan akan memberikan feedback pada kita, karena lingkungan yang bisa membaca apa yang kita sampaikan, lingkungan yang bisa melihat apa yang kita lakukan. Maka kita harus mau menerima setiap masukan. Saya akan cepat-cepat supaya waktu nanti Bu Banun lebih banyak. Berikutnya adalah kita adalah kita. Nah, ini kan ada lagi ya, kita yang memang kita. Kita ini tidak perlu jadi orang lain untuk meraih keberhasilan. Kita tidak perlu meraih keberhasilan dengan meniru orang lain. Walaupun ada motivator yang mengatakan, kalau kamu ingin berhasil, copy paste saja orang-orang yang berhasil. Langkahnya apa? Ikutin aja sampai di mana dia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita tidak perlu jadi orang lain untuk meraih keberhasilan.
kita wajib menjadi diri sendiri dan berbekal ilmu pengetahuan dan tentunya hal-hal yang lain yang mengkait kepada bidang pekerjaan kita, bidang tugas kita, ini kita akan membuat kita berhasil. Kemudian boleh meneladani orang lain, ini juga saya kira kita perlu meneladani orang lain, gitu ya. Teladan yang positif ini tentunya. Ya. Teladan yang positif dari orang lain itu perlu kita perhatikan. Banyak keberhasilan-keberhasilan yang orang lain rengkuh dapatkan, tapi dengan jalan yang positif ya, yang bagus. Dan ini tentunya perilaku yang semacam itulah yang bisa kita copy paste. Kemudian yang ketiga, tidak bijak. Jika semua yang ada dalam diri orang lain kita ambil dan telan mentah-mentah untuk diterapkan di kehidupan kita. Nah ini sekali lagi ini nggak boleh ya. Jadi semuanya kita copy paste, kita ikuti langkahnya semua apa yang dilakukan kita lakukan, kita telan secara mentah-mentah, kemudian diterapkan dalam kehidupan kita. Saya kira nggak mungkin. Gaya hidup orang itu nggak bisa kita tiru. Ya. Karena kalau kita bicara masalah lifestyle, gaya hidup, itu kan tentunya sangat kompleks. Ya. Kita nggak bisa niru gaya hidupnya Jeng Sri, gitu. Nggak bisa. Ya, gaya hidup yang kita lakukan adalah gaya hidup kita sendiri dengan segala keanekaragaman yang ada di lingkungan kita. Inilah sebetulnya yang menjadikan kita mampu, kita istilahnya berdamai dengan diri kita sendiri, udah di situ. Kita jangan telan mentah-mentah ya, kemampuan atau orang lain, perilaku orang lain dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah kita tidak perlu menjadi orang lain. Ini ada kaitannya dengan yang tadi, kita adalah kita. Bahwa proses kekaguman dengan orang lain itu bisa jadi baik, tapi bisa tidak baik. Karena apa yang dilakukan orang lain berhasil, itu belum tentu kalau kita lakukan itu berhasil. Ya karena lain lah, bagaimana perilaku kita, kesiapan kita, ini semua ada kaitannya di situ. Kemudian kekaguman yang berlebihan membuat kita kehilangan jati diri. Kita boleh kagum terhadap keberhasilan seseorang. Kita boleh senang melihat orang yang berbahagia karena mereka berhasil meraih kesuksesan yang demikian indahnya. Tapi yang paling penting, bahwa kekaguman itu boleh kita kagum, tapi sekali lagi kita jangan kehilangan jati diri kita. Kita jangan kehilangan karakter, sifat, maupun kepribadian kita. Kalau patut diteladani tidak masalah katanya. Tapi kalau kebalikannya, membuat kita hanya sekedar ikut-ikutan. Orang berhasil kita teladani, tapi di dalam pelaksanaannya justru kita tidak sukses. Nah, akhirnya membuat kita terkesan sekedar ikut-ikutan. Dan intinya adalah, kita boleh mengagumi sosok tertentu jika kita nilai mereka memiliki nilai plus dalam kehidupannya. Banyak teman-teman di grup ini yang menurut saya nilainya plus. Dan hampir semua nilainya plus. Ya, hampir semuanya nilai plus. Inilah yang membuat kita bahagia dalam kebersamaan di grup ini, bahwa semuanya nilai plus. Ya. Kemudian yang paling penting di sini, Ibu Bapak sekalian, bahwa kita ini memang berbeda secara fisik, lahiriah kita beda, kemampuan intelektual kita juga beda, namun yang penting kita garis bawahi bahwa menjadi berbeda adalah sebuah fitrah. Jadi menjadi berbeda, sekali lagi, adalah fitrah kita. Ini tidak bisa dilawan. Tak ada lawan kalau kita sudah bicara fitrah. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, dengan tidak mengikuti apa yang kebanyakan orang lain lakukan, bukan berarti kita sudah ketinggalan zaman gitu. Jadi kita memang wajib untuk memperkuat identitas diri. Gitu. Jadi pilihan yang kita ambil haruslah sesuai dengan prinsip, visi, misi yang akan kita bawa. Prinsip, visi, setiap orang kita punya prinsip, punya visi, punya misi yang akan kita bawa.
Tapi yang paling penting lagi, kita punya visi, misi, tapi kita juga harus mempunyai langkah tindak. Kalau kita hanya sekedar punya visi, misi, tapi tidak ada langkah tindak, itu katanya maja bohong gitu, maja bohong. Jadi kita pengen, wah saya nanti harus mencapai predikat PAFU. Tapi kita nggak berbuat apa-apa, hanya visi misi saja. Nah ini ya kedodoran sendiri kita. Jadi hanya lip service, hanya lip service saja. Oleh karenanya kita punya prinsip, punya visi misi, tapi yang penting lagi adalah bagaimana langkah aksinya. Jadi gali kemampuan secara terus-menerus. Ini penting, kita bisa melihat contoh-contoh ada yang di grup kita sini. Kemampuan-kemampuan mereka bagus, ya. Predikat mereka yang sudah dicapai juga keren-keren. Nah ini gali kemampuan mereka, gali kemampuan mereka. Tapi kita tidak perlu telan semuanya, kita pilih yang bagus, kemudian kita lakukan sebagai langkah tindak kita ketika kita sudah menggariskan visi dan misi. Dan yang paling penting di sini adalah kita harus berdamai dengan kenyataan. Kita harus berdamai dengan kenyataan. Kalau kita sudah mampu berdamai dengan kenyataan ini, semuanya enak. Gitu. Semuanya enak. Nggak ada masalah lagi dalam hidup ini. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan cara damai kita dengan kenyataan melalui kemampuan-kemampuan yang ada, kemudian kita terapkan visi misi kita, kemudian langkah tindaknya kita lakukan juga ya secara berkesinambungan. Ibu Bapak sekalian, saya sudah sampai pada akhir presentasi. Ini adalah kesimpulannya. Oh, masih ada kesimpulan satu ya? Enggak ya? Oke. Jadi saya akan baca saja, mulailah mengenali siapa dirimu sebenarnya. Tadi sudah kita sampaikan. Gali dan temukan kekuatan dirimu yang mungkin selama ini sudah kau kubur dalam-dalam. Jadi kemampuan yang sudah kita kubur, kita bangkitkan lagi. Alihkan fokusmu yang mungkin sebelumnya terlalu meratapi kesedihan, menuju kepada eksplorasi kemampuan. Beranilah untuk mengambil keputusan atas pilihan hidupmu. Mulailah untuk terlalu memedulikan apa kata orang. Jadi saya ulangi, mulailah untuk tidak terlalu memedulikan apa kata orang yang terlalu sering mengintervensi kehidupanmu. Hidup ini kita sendiri yang menjalani. Kemudian kesimpulan berikutnya, ada 3 di sini. Jika kita terlalu patuh pada apa kata orang, saat kita jatuh, mereka belum tentu bersetuju terhadap keputusan yang sudah kita ambil sebelumnya. Maksudnya ini begini, Bu. Ketika kita tadinya sudah mengambil keputusan, dan keputusan ini kita diskusikan dengan orang lain, dan ternyata keputusan yang kita ambil itu keliru. Nah, ini tentunya orang yang kita ajak diskusi di sana, itu urusan kamu, itu keputusan kamu. Oleh karenanya kita jangan terlalu patuh ya, terhadap kata orang. Kita harus ada kemampuan diri sendiri untuk memutuskan. Karena hidup ini sebetulnya adalah pengambilan keputusan, maka harus hati-hati. Kemudian berikutnya, belajarlah teguh untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihan kita. Jadi pilihan begitu kita sudah mengambil satu keputusan, ini adalah pilihan kita harus terus pertanggungjawabkan apa pilihan kita. Dengan demikian maka kuatlah sudah identitas diri kita yang melekat dalam hidup kita semua. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, para sahabat, demikianlah sekilas tentang berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita sudah mampu berdamai dengan diri sendiri, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita ke depan, melalui kebersamaan di tim Susi Suron ini, kita akan berhasil dengan baik, dan mudah-mudahan melalui tim ini kita akan terus menggali kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dan 2 jempol berikan kepada Bapak Imam Wahyudi. Terima kasih Pak Imam. Kalau kita runtun itu ada 12 butir makalah yang telah diberikan oleh Pak Imam. Dan karena menyangkut pada bagaimana diri kita sendiri, 12 ya, 12 itu kalau bahasa Jawanya rolas.
Jadi Rolasan. melingkar, rolas ya. Jadi sangat complicated sekali. Jadi kepada Bapak Ibu yang kurang jelas atau ingin mendalami bagaimana jati diri sendiri, bisa konsultasi secara privat kepada Pak Imam